Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Umi Clara Ernanda dengan NIM 6323-1220. Perkenalkan, nama saya Alisa Ramaditya dengan NIM 63230879. Perkenalkan, nama saya Ageng Salsabila Rahayu dengan NIM 63230677. Perkenalkan, nama saya Deitra Mutiara dengan NIM 63230427. Perkenalkan, nama saya Putri Khairunisa dengan NIM 63230138. Perkenalkan, nama saya Tia Khorjatul Maya dengan NIM 63231281. Baik, selamat datang dalam presentasi kita hari ini, di mana kita akan membahas salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu integrasi nasional. Mari kita telaah bersama mengapa integrasi nasional itu sangat penting dan bagaimana kita semua dapat berperan dalam menjaga kesatuan bangsa. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integrasi dapat diartikan sebagai penyatuan atau pembauran menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan kata nasional didefinisikan sebagai kebangsaan yang bersifat bangsa itu sendiri. Secara harfiah, integrasi nasional dapat diartikan sebagai proses pembaruan atau penyatuan berbagai aspek sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat menjadi satu kesatuan wilayah dan nantinya membentuk identitas nasional. Tujuan utama integrasi nasional yaitu adalah menciptakan keharmonisan, kestabilan, dan ketahanan nasional yang kuat demi tercapainya cita-cita nasional. Apa sih pentingnya integrasi nasional itu? Yang pertama, menjamin stabilitas politik dan sosial dalam negeri. Dan yang kedua, mencegah konflik antar kelompok sosial. Yang ketiga, memperkuat rasa persaudaraan dan kebangsaan. Yang keempat, menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan yang terakhir, mendorong pembangunan nasional secara merata dan berkeadilan. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama ada konflik horizontal, yaitu sara politik dan lain-lain. Yang kedua ada ketimpangan ekonomi antar daerah. Yang ketiga ada kurangnya kesadaran nasionalisme. Keempat, politik identitas yang eksklusif. Yang terakhir ada hoaks dan provokasi di media sosial. Di sini ada bentuk-bentuk integrasi nasional. Yang pertama ada integrasi sosial, yaitu terciptanya harmoni antar masyarakat. Yang kedua ada integrasi politik, yaitu keikutsertaan semua kelompok dalam sistem politik. Yang ketiga ada integrasi ekonomi, yaitu pemerataan hasil pembangunan. Yang terakhir ada integrasi budaya, yaitu saling menghargai dan menerima keragaman budaya. Kemudian faktor pendorong integrasi nasional. Faktor pendorong integrasi nasional ini ada 5 poin. Yang pertama, sejarah perjuangan bersama melawan penjajah. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah ini dimulai sejak kedatangan kolonial Eropa pada abad ke-16. Awalnya untuk berdagang, kedatangan mereka berubah menjadi kolonialisme yang mengeksploitasi sumber daya alam. Kemudian yang kedua, ideologi negara atau Pancasila yang menyatukan perbedaan. Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi yang menyatukan perbedaan di Indonesia. 5 sila Pancasila mencerminkan nilai-nilai universal yang diterima oleh semua golongan sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berperan sebagai alat komunikasi yang menyatukan berbagai suku dan daerah sebagai bahasa resmi. Ia juga memperkuat identitas nasional dan memudahkan interaksi antar warga negara, menciptakan rasa kebersamaan. Kemudian bahasa ini juga menjadi simbol identitas bangsa yang membantu kita berkomunikasi secara efektif. Kemudian yang keempat, rasa senasib sepenanggungan. Ini muncul ketika bangsa menghadapi ancaman dari luar.
Perasaan ini menciptakan ikatan emosional yang kuat di antara rakyat, mendorong mereka untuk bersatu dalam perjuangan. Kemudian yang kelima, adanya ancaman dari luar yang memperkuat solidaritas nasional. Ini seperti penjajahan, memperkuat solidaritas nasional. Ketika menghadapi tantangan, rasa persatuan dan kesatuan semakin menguat, mendorong masyarakat untuk bersatu demi mempertahankan kedaulatan negara. Upaya memperkuat integrasi nasional, yang pertama pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, contohnya memberikan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa sejak dini agar terbentuk pribadi yang cinta tanah air. Yang kedua, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, penguatan hukum dan keadilan sosial, contohnya menegakkan hukum secara adil dan merata untuk semua golongan agar tercipta rasa aman dan kepercayaan terhadap negara. Yang keempat, menghindari diskriminasi dan memperkuat toleransi, contohnya menerima perbedaan suku, agama, ras, dan budaya dengan saling menghargai dan menghormati. Yang terakhir, menyebarkan informasi yang benar dan positif, contohnya menghindari hoaks dan menyebarkan informasi yang dapat mempersatukan masyarakat. Peran generasi muda terdiri dari 5 poin, yaitu menjadi agen perubahan dan penjaga nilai-nilai persatuan, menghindari sikap intoleransi dan eksklusif, aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, mempromosikan semangat kebinekaan di media sosial. Yang terakhir ada menjaga budaya lokal sebagai bagian dari kekayaan nasional. Dapat disimpulkan dari hasil presentasi kelompok kami, integrasi nasional adalah kunci untuk menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Melalui penguatan nilai persatuan, keadilan, dan kesadaran berbangsa, kita dapat menghindari konflik dan membangun negara yang sejahtera, damai, dan berdaya saing tinggi. Mari kita jaga persatuan dalam keberagaman demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Mungkin cukup sekian presentasi kami membahas tentang integrasi nasional. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan rekan-rekan semua. Dari Taufik wal Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.